Namun yang anehnya lagi, sebelumnya bolongan itu ada ditutupi oleh plafon. Sekarang plafon itu sudah tidak ada dan Jen pun pada saat itu penasaran untuk melihat isi di dalam rumahnya yang hanya diterangi oleh cahaya lilin, dan terlihatlah seorang wanita ada di dalam rumah tersebut ya guys ya. Rambut wanita tersebut terlihat sangat acak-acakan dan wanita itu seperti sedang menggendong sesuatu, dan di lantainya kelihatan seperti ada bercak-bercak seperti darah gitu ya guys ya. Selagi mata Jen sibuk melihat isi rumahnya dan kembali menoleh ke wanita tersebut, ternyata wanita tersebut sudah dari tadi melihat ke arah Jen. Jen yang begitu terkejut pun langsung kabur ngacir ke bawah rumahnya, langsung cuci muka, cuci kaki, dan masuk ke kamar untuk rebahan ya guys ya. Namun wajah wanita yang ada di rumah nomor 13 tersebut pun menempel di ingatan Jen. Wajahnya putih pucat, lingkar matanya begitu hitam seperti orang yang sudah tidak tidur selama berhari-hari. Bibirnya belepotan lipstik atau mirip darah gitu, yang pastinya berwarna merah ya guys. Jen pun susah tidur pada malam itu karena terbersit terus wajah wanita yang ada di rumah nomor 13 tersebut. Nah, keesokan harinya Jen berangkat ke sekolah dan baru saja menyadari bahwasanya ada satu teman kelasnya yang sekomplek dengannya juga ya guys ya, yang namanya Yogi. Nah, rumah Yogi tersebut pun berdekatan dengan rumah nomor 13 ya. Di saat itu jiwa penasaran Jen pun mulai membara ya guys ya. Jen pun mulai mendekati Yogi untuk menggali informasi. Sesudah berbasa-basi dengan Yogi, Jen pun mulai menanyakan tentang ibu yang ada di rumah nomor 13 tersebut. Muka Yogi pada saat itu pun langsung berubah dan bertanya balik kepada Jen kenapa dia mau cari tahu tentang rumah nomor 13 tersebut ya guys. Nah, Jen pun beralasan pengen mengenal lebih dekat dengan tetangganya. Yogi pun terdiam beberapa saat dan menjawab dengan suara pelan, "Yang gue tahu dia bukan orang tapi kuntilanak." Nah, Jen pada saat itu langsung merinding sekaligus terkejut setengah mati ya guys ya. Dia pun mempertanyakan sekali lagi apakah si Yogi bercanda atau tidak. Nah, Yogi pun malah melanjutkan lagi ceritanya kepada Jen bahwasanya Bu Tantri itu pun dulunya suka ke dukun dan mempelajari ilmu hitam, dan jiwanya itu sudah dia jual dan dia pun berubah menjadi kuntilanak. Perhatikan saja ada paku di kepalanya. Itulah alasannya kenapa dia tidak pernah keluar rumah. Terus setahu Yogi, Bu Tantri itu dulunya adalah keluarga bahagia. Cuman gara-gara dia belajar ilmu hitam, suami dan anak-anaknya pun pergi meninggalkan dia. Demikian penjelasan Yogi kepada Jen ya guys. Setelah itu pas pulang sekolah, Jen lagi-lagi penasaran dan mencoba melewati rumah nomor 13 lagi. Saat itu sedang siang ya guys ya, makanya si Jen ini berani ke sana lagi, dan sesampainya di sana Jen pun lagi-lagi seperti biasa merebahkan sepedanya di tengah jalan ya guys ya. Dan Jen pun berjalan mendekat ke pagar rumah tersebut lagi dan menatap rumahnya sekali lagi, terutama di bagian tirai jendelanya, berharap wanita yang di dalam menampakkan diri kepadanya lagi. Lama Jen berdiri di depan pagar tersebut namun tidak ada apapun yang terjadi ya guys ya. Jen pun kecewa dan balik lagi mengambil sepedanya yang dia rebahin ke jalan. Namun pada saat hendak mengayuhnya, tiba-tiba kaki Jen seperti tertahan sesuatu berat banget. Rantai sepedanya pun tidak mau berputar ya guys ya. Tiba-tiba terdengar suara memanggil dia, "Jen." Nah loh, Jen melihat ke segala arah tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. So, dari mana suaranya datang ya guys ya. Tiba-tiba terdengar lagi suara memanggil dia, "Jen." Tiba-tiba tubuh Jen pun sudah menjadi kaku sampai hari menjelang maghrib.
Dan posisi Jen masih tetap di sana, tidak bisa bergerak sama sekali ya guys. Dari segala anggota tubuh, cuman kepala Jen yang bisa bergerak. Namun tidak dengan lidahnya yang nggak bisa ngomong apalagi berteriak ya guys ya. Jen melihat lagi ke arah rumah itu. Wanita tersebut sudah melongo di balik tirai jendela dengan memelototinya ya guys ya. Wajahnya putih keabu-abuan, kedua matanya melotot dengan mengerikan menatap si Jen. Nah, tidak hanya itu, senyumannya yang mengembang pun memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Dan sekali lagi memanggil dia Jen. Nah, Jen pun bingung kok bisa nih wanita tahu namanya. Jen yang pada saat itu sudah pasrah, tidak bisa bergerak sama sekali, berusaha memberanikan diri untuk tatap-tatapan dengan wanita tersebut sekitar 1 menit. Dan anehnya wajah wanita itu seperti mendekat dan semakin mendekat ya guys ya. Nah, tiba-tiba terdengar suara jeritan, "Woi Jen! Woi Jen!" Nah, ternyata si Yogi meneriakinya dari tadi ya guys ya, di sebelahnya. "Ngapain kau ada di sini?" Si Yogi menjeritnya sedemikian. "Ngapain kau ada di sini, Jen?" Si Yogi ternyata meneriakinya di sebelahnya saja ya guys ya. Badan Jen pun tiba-tiba sudah tidak kaku lagi, tapi menjadi sangat lemas dan bulu kuduk Jen tidak berhenti merinding ya guys ya. Jen pun memandang Yogi dengan penuh dengan ketakutan. Yogi yang memahami situasi tersebut pun langsung menampingi Jen sampai ke rumah dia atau mengantarnya balik ke rumah ya guys ya. Dan Yogi pun sempat duduk sebentar di rumahnya dan menceritakan semua hal tersebut kepada Ibu Jen. Namun Ibu Jen di saat itu berusaha tetap positive thinking ya guys ya. Singkat cerita, tahun demi tahun walaupun banyak kejadian aneh, Jen dan keluarganya pun sudah berusaha untuk tidak menghiraukannya lagi ya guys ya. Jadi selama bertahun-tahun ini memang selalu ada kejadian aneh atau kejadian janggal. Namun keluarga Jen sudah berusaha untuk tidak menghiraukannya selama tidak mengganggu mereka ya guys ya. Seperti halnya Jen pun masih sering melihat bangkai binatang di atas rumah nomor 13 tersebut ya guys ya. Nah, singkat cerita, Jen dan Yogi pun akhirnya menikah ya guys ya. Nah, Jen yang tengah hamil pun sering bolak-balik ke rumah mertua dan juga rumah orang tua Jen sendiri ya guys ya. Oh ya, sebagai informasi tambahan, Yogi ini berdarah Kalimantan, Bali, dan Jawa. So, ilmu supranatural adalah hal lumrah di rumahnya. Ibu Yogi sendiri bisa melihat hal-hal gaib ya guys. Nah, pada suatu hari Jen dan Yogi yang baru saja pulang dari rumah kedua orang tua Jen itu balik ke rumah Yogi. Sesampai di rumah Yogi, Jen pun disambut dengan hangat oleh ayah dari Yogi yang sangat menyayanginya guys ya. Namun di saat itu tiba-tiba terdengar suara jeritan yang begitu keras dari Ibu Yogi. "Tutup pintu rumah Yogi, tutup sekarang!" Dan Jen yang bingung pada saat itu pun berinisiatif untuk menutup pintunya. Namun lagi-lagi Ibu Yogi berjerit, "Jen menjauh dari pintu, Yogi cepat tutup pintunya." Dan Yogi pun menutup pintu rumahnya dan menanyakan kenapa kok ibunya tiba-tiba menjerit begitu di malam hari ya guys ya. Ibu Yogi pada saat itu pun langsung membacakan doa dan sambil menghampiri Jen. Setelah itu, Ibu Yogi pun menjelaskan kepada Jen bahwasanya wanita nomor 13 itu dari tadi sudah mengikutinya, guys ya. Serem ini guys. Jen pun langsung merinding dan mendadak pusing. Nah, sebagai informasi tambahan kenapa Ibu Yogi mengenali bahwasanya itu adalah wanita nomor 13. Ibu Yogi dulunya sering dimintai tolong oleh ibu-ibu hamil warga sekitar di perumahan komplek tersebut ya guys ya. Karena diganggu oleh wanita nomor 13 tersebut. Jadi Ibu Yogi ini sudah ada histori tersendiri dengan wanita rumah nomor 13 tersebut ya guys ya. Nah, Jen dan Yogi pun langsung pamitan mau tidur. Ibu Yogi pun memberikan Jen sebuah gelang dari kayu gaharu dan berpesan kepada Jen untuk tidak pernah melepasnya ya guys ya. Meskipun sedang mandi, Jen harus tetap memakainya.
Jen pun mengiyakan dan langsung beranjak tidur dengan semua lampu tertutup dan dipeluk erat oleh Yogi biar lebih nyaman. Karena pada saat itu Jen sudah sedikit ketakutan ya guys ya. Nah, Jen yang sudah tertidur lelap pada malam itu pun tiba-tiba terbangun di tengah malam karena terganggu oleh suara ketukan pelan di kamarnya ya guys ya. Tek 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 gitu. Dan Jen pun melihat ke arah jendela, tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam melintas melewati jendela tersebut. Jen yang mulai ketakutan pun berusaha membangunkan Yogi yang ada di sebelahnya guys ya. Namun Yogi entah gimana pada saat itu tidak ada di sampingnya guys ya. Jen pun langsung berteriak sekuat mungkin untuk memanggil Yogi. Tiba-tiba pintu kamar terlihat ada yang berusaha membukanya dari luar. Ternyata itu Yogi guys. Namun sialnya Yogi tidak bisa membuka pintu tersebut dari luar ya guys ya. Dan balik berjerit kepada Jen supaya Jen membuka pintunya dari dalam. Namun di saat itu tiba-tiba saja keluar sosok wanita yang sedang menyaksikan Jen di balik jendela ya guys ya. Ternyata benar itu adalah wanita yang sama dengan Jen lihat pada saat dulu itu di rumah nomor 13 ya guys ya. Jantung Jen pun berdetak dengan sangat kencang dan sekujur tubuhnya kaku tidak bisa bergerak. Nah, di saat itu Jen sudah pasrah, tiba-tiba teringat oleh nasihat orang tuanya yaitu jika ada terjadi apapun atau sesuatu diharapkan Jen agar berdoa ya guys ya. Nah, Jen pun menurutinya. Jen berdoa seketika itu juga. Dan beberapa saat kemudian wanita itu pun menghilang dan mendadak pintu tersebut berhasil dibuka Yogi yang langsung berlari memeluk Jen dengan erat. Ternyata di saat kejadian itu mertua Jen atau ibu Yogi pun sedang berada di luar pintu tersebut ya guys ya. Ibu Yogi saat itu menjadi agak emosi dan mengatakan hendak menyelesaikan masalah ini dengan wanita di rumah nomor 13 tersebut ya guys ya. Keesokan harinya Ibu Yogi menyuruh Yogi mengantar Jen ke rumah eyangnya yang ada di Yogyakarta supaya lebih aman dari gangguan ya guys ya. Nah, selama di Yogyakarta Jen pun tidak pernah lagi mengalami hal-hal aneh sampai dia melahirkan anak laki-lakinya yang lucu dengan lancar dan selamat. Nah, lama tidak mendengar kabar dari rumah nomor 13, Jen yang biasanya penasaran itu pun memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya yang di perumahan itu ya guys ya. Sesampainya di perumahannya yang dulu, Jen pun tidak langsung mengunjungi orang tuanya. Dia terlebih dahulu melewati rumah nomor 13 melihat kondisinya guys ya. Namun Jen terkejut sekali lagi guys, karena rumah tersebut sudah tinggal puing-puing ya guys ya. Wanita tersebut pun sudah entah kemana, tidak ada yang mau membicarakannya kepada Jen ya guys ya. Mereka menutupinya. Jadi Jen sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di saat dia di Yogyakarta ya. Apakah ini perbuatan mertuanya yang mengamuk di malam hari itu? Sampai detik ini Jen pun tidak tahu apa yang terjadi ya guys ya. So sampai saat ini rumah nomor 13 itu pun masih menjadi misteri bagi Jen sendiri ya guys ya. Nah, ceritanya berakhir sampai di sini guys. Saya rasa sudah cukup panjang juga cerita ini ya guys ya. Semoga tidak membosankan guys. Dan saya berharap sekali komentar dari Anda semua. Apakah segmen kisah horor ini bagus atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Kasih masukan ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap dukung channel ini supaya bisa berkembang lebih jauh lagi dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman guys. Semoga Anda semua diberkahi dengan rezeki berlimpah. So, saya mohon pamit dulu. Sampai berjumpa dengan saya di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.